Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan video ini, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan penuh dengan kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami, yakni ASN, Angkatan 2020, Laksar, Angkatan 9, dan terutama lagi kelompok 4, akan mempresentasikan perihal etika publik. Apa itu etika publik? Apa saja nilai-nilai dasarnya akan kami bagi pengalaman dan pengetahuan kami melalui forum ini. Tetapi sebelum ke situ, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita kaji bersama ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah kawan-kawan sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal barusan, kita akan mempresentasikan atau sedikit mengulik tentang apa itu etika publik. Ini sudah saya tampilkan di layar kita, PowerPoint mengenai etika publik. Mula-mula izinkan saya memperkenalkan siapa saya, siapa orang-orang super yang berada di Zoom ini yang membersamai saya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Arif Al-Fikri, MPD. Beliau dosen PPKN di IAIN Salatiga. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Kamil. Betul sekali. Kemudian ada juga Ibu Umu Fadila, guru di Min 1 Bantul. Assalamualaikum Bu Umu. Waalaikumsalam Pak. Nah, keren sekali. Jadi pemirsa, beliau-beliau ini adalah orang-orang super di bidangnya. Dan langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai etika publik. Itu apa sih? Etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, begitu ya, simpel sekali. Jadi etika publik itu apa? Etika publik itu standar mengenai baik buruk, benar salah, yang mengarah kebijakan publik. Simpel tapi penuh makna. Itu sedikit pengertian mengenai etika publik. Selanjutnya akan ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Tuh kan banyak sekali. Apa saja 15 itu dan bagaimana 15 nilai itu, saya akan meminta bantuan para ahlinya. Yang pertama saya ingin meminta bantuan Bu Umu untuk menjelaskan dan menguraikan apa itu nilai dasar etika publik. Kepada Ibu Umu, saya persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Kamil atas kesempatannya. Di sini ada 15 nilai dasar etika publik ya. Untuk yang pertama yaitu nilai memegang teguh ideologi Pancasila. Contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali ya yang bisa dilakukan. Misalnya kita dalam kaitannya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong itu juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, saling tolong menolong seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Di sini contohnya menaati aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita dalam bernegara itu mempunyai undang-undang dasar sebagai dasar kita dalam berkehidupan, itu ada aturannya. Jadi kita harus mendukung dan mempertahankan undang-undang itu sendiri. Juga mendukung pemerintahan yang sah ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ini contohnya kita sebagai ASN itu melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian kita, itu juga suatu bentuk pengabdian. Kemudian contohnya melaksanakan upacara, itu juga contoh lain dari
pengabdian kita. Kemudian yang keempat, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Contohnya adalah bertanggung jawab dalam pekerjaan, kemudian kita tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini termasuk kita tidak melakukan pihak kepada siapapun, tetapi juga kita dalam bekerja itu benar-benar bentuk pertanggungjawaban kita kepada negara, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, di mana kita ketika mengambil keputusan itu harus sesuai dengan apa yang kita tahu, gitu ya. Kemudian tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, artinya harus disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian untuk yang keenam, monggo saya kembalikan lagi kepada Pak Ahmad Kamil. Baik, terima kasih Bu Umu Fadilah, guru inspiratif dari Min 1 Bantul. Keren sekali. Kemudian untuk nilai dasar yang keenam dan sampai selanjutnya, saya mohon bantuan kepada Bapak dosen kita yang ganteng, Pak Arif, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Kamil. Saya di sini akan menyampaikan atau melanjutkan nilai etika publik yang nomor 6. Saya melanjutkan karena tadi Bu Umu 1-5, saya melanjutkan nomor 6 adalah menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural, makanya lingkungan kerja itu pasti juga bakal sangat plural, makanya kita harus memiliki sikap non-diskriminatif. Karena Indonesia dari segi agama, dari segi suku, ras, dan golongan itu sangat plural. Nilai yang berikutnya adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kita sebagai seorang ASN diwajibkan dan diharuskan memiliki standar etika, baik itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga, karena kita menjadi role model di manapun. Makanya menjunjung tinggi standar etika luhur itu menjadi sesuatu yang penting. Nilai yang berikutnya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Contohnya adalah membuat laporan hasil kerja secara berkala, transparan, dan jujur. Nilai yang berikutnya adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah. Nah, contohnya adalah ikut melaksanakan sosialisasi SE tentang penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Di masa ini kita sedang melewati masa pandemi COVID-19, makanya kita sebagai ASN harus ikut mensukseskan penerapan protokol kesehatan. Berangkat dari diri kita sendiri, itu pastinya. Nilai yang selanjutnya adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kita sebagai ASN pasti pekerjaan utama kita sebenarnya adalah sebagai pelayan publik, baik itu apapun profesinya, kita basicnya adalah sebagai pelayan publik. Makanya selama kita melayani publik, kita dituntut selalu membawa nilai etika jujur, tanggap, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna, serta santun. Nilai yang berikutnya adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kita sebagai seorang ASN
ASN memiliki nilai kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena baik kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita harus bisa memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri untuk memanage waktu. Guru dan dosen paling nggak harus bisa memimpin kelas dan mengkondisikan kelas. Itu contohnya. Yang nilai yang berikutnya adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kita sebagai manusia, kita sebagai seorang ASN, pasti bakal bekerja secara bersama. Tidak mungkin kita hanya bakal terus-terusan bekerja sendiri. Makanya kita harus mampu untuk berkomunikasi, berkonsultasi, dan bekerja sama yang baik. Nilai yang berikutnya adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kita harus bisa dan mampu mendorong kinerja kita untuk mencapai hasil yang baik. Yang berikutnya, nilai yang berikutnya adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dalam artian kita sebagai ASN, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kita tidak, kalau memang itu adalah pekerjaan kita tidak boleh memilah dan memilih dan melempar kepada siapapun pekerjaan tersebut. Poin atau nilai yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Kamil. Terima kasih Bu Umu dan Pak Arief yang super inspiratif sekali. Jadi kawan-kawan sekalian, demikian tadi paparan dari kelompok 4 mengenai etika publik. Jika pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami tanggapi jika kami ingat. Demikian paparan mengenai etika publik dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian semoga kita semua dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi murah rezeki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN bisa.